Dalam Islam ada istilah tabaqatul auliya, ada tabaqatul ulama. Tabaqatul auliya, eskalasi para wali. Saya ngomong eskalasi itu paham ya? Astagfirullah. Ayu oon. Gini, tingkat-tingkatan dari para wali. Jadi waliullah itu tingkat-tingkat. Al-auliya laisat ala tabaqatil wahidah. Para wali itu bukan hanya dalam satu level, tidak dalam satu tingkat yang sama, tapi ada tingkat-tingkatan, istilahnya eskalasi para wali. Tingkatan yang tertinggi disebut waliyul aqtab, wali kutub. Sampean kalau dengar wali kutub itu jangan bayangin kutub utara, kutub selatan. Nang pikiranmu lah pandalaan. Wali kutub itu wali tingkatan tertinggi. Sak donya dalam satu zaman hanya satu. Dalam satu masa sak donya wali kutub itu cuma satu. Jadi kalau ada orang ngaku wali kutub dua, itu yang satu mesti palsu. Selama wali kutub ini masih hidup, Allah tidak akan mengangkat wali kutub yang lain. Baru setelah wali kutub itu wafat, Allah mengangkat wali kutub lagi. Kayak Imam Zainal Abidin, Sayyid Muhammad Al-Baqir, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mereka beliau-beliau itu tidak satu zaman, tidak satu masa. Tingkat di bawahnya namanya waliyul a'immah. Kalau waliyul a'immah itu sak donya dalam satu masa jumlahnya selalu dua. Wafat satu, Allah segera mengangkat satu lagi, waliyul a'immah. Di bawahnya lagi ada waliyul autad. Kalau waliul autad itu kuotanya, jadi Pak Haji Subur bukan cuma haji yang ada kuota itu, tapi wali juga ada kuotanya. Waliul autad itu dalam satu masa sak donya jumlahnya selalu 4. Kemudian di bawahnya ada waliyun nuqaba, jumlahnya selalu 7 dalam satu masa, sak donya jumlahnya 7. Di bawahnya lagi ada namanya waliyun nujaba, itu jumlahnya selalu 12, kuotanya waliyun nujaba itu 12. Di bawah itu ada waliyul abdal yang jumlahnya selalu 40. Wafat 2, Allah ngangkat lagi 2, pokoknya jumlahnya selalu 40. Dan yang paling banyak namanya waliyul murid. Kalau waliyul murid ini tak terbatas. Dari mana eskalasi para wali itu diukur? Para jamaah sekalian, eskalasi atau tingkat-tingkatan para wali itu diukur fi wara'ihi wa zuhdihi wa taqarrubihi ilallah. Ukurannya dari wirainya, zuhudnya, dan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari itu semua, ciri khas para wali itu satu, khasyatullah walam yakhsha illallah, takut kepada Allah. Jadi cirine wali malah nyawang sing nyuguhi ngombe. Halo, halo, lihat aku dong. Cirine wali niku wedi nang Gusti, nyaut. Cirine waliullah niku wedi nang Gusti, itu waliullah. Kalau waliul murid wedine nang SPP.
sama uang gedung. Nah, di luar itu dalam tingkatan linier ada disebutkan annallaha akhfa awliya'ahu fima bainan nas. Ini yang kita harus sangat berhati-hati. Sesungguhnya Allah merahasiakan wali-wali kekasih-kekasihnya di kalangan manusia. Jadi ada wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah sing ngancene disamarno ambek Gusti Allah, tidak diketokkan, jadi tidak ketara. Ono wali-waline Gusti Allah sing ngancene disamarno di kalangan manusia. Makanya kita harus hati-hati sehingga kita tidak boleh merendahkan orang lain, kita tidak boleh memandang remeh sama orang lain. Satu, bisa jadi orang yang kita pandang rendah, bisa jadi orang yang kita remehkan di hadapan Allah jauh lebih baik daripada kita. Gak oleh ngremehne wong. Ya wis padha meneng. Atau bahkan kita nggak tahu, boleh jadi orang yang kita remehkan itu kekasihnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Islam memberikan tuntunan, sudut pandang dalam agama, memandang orang lain siapapun dia, kita harus selalu menilai lebih baik daripada diri kita. Kita harus selalu memandang diri kita lebih jelek daripada siapapun. Ini namanya sikap tawadhu. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini sikap pandangan dalam Islam. Kita kalau melihat orang yang lebih tua dari kita harus selalu merasa kita lebih jelek. Itu orang udah sepuh, tentu ibadahnya jauh lebih banyak daripada saya, tentu amalnya lebih banyak daripada saya, tentu beliau pahalanya lebih banyak daripada saya, berarti beliau lebih baik daripada saya. Kalau kita melihat orang yang lebih muda, apalagi anak-anak, kita juga jangan pernah merasa lebih baik. Itu masih sangat muda, itu masih sangat kecil, dosanya masih sedikit, lebih banyak dosa saya. Ketika kita melihat orang yang pinter, orang yang alim melakukan kesalahan, itu orang melakukan kesalahan, tapi dia alim, dia pinter, ngerti carane tobat, dia akan segera nyusuli dengan amal kebaikan. Kalau kita melihat orang bodoh melakukan kesalahan, kita harus memandangnya, dia melakukan kesalahan dalam keadaan bodoh, ancene dia ini gak ngerti. Lah aku lho wis ngerti kok sik balak-balik salah. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad.